Gimana kalau orang Kristen rangkulan dengan Bibelnya berkaitan dengan temuan-temuan ilmuwan? Bisa nggak? Cobalah kau temukan itu ular makan debu. Temukanlah itu anak lebih tua 2 tahun daripada bapaknya. Kau temukanlah itu. Coba. Bisa kau temukan itu matahari belum diciptakan sudah ada siang dan malam. Temukan coba tuh. Jadi orang Kristen menemukan ilmu pengetahuan karena mereka jauh dari Bibel. Catat itu baik-baik. Sedangkan kalian menemukan suatu ketemuan itu sudah lebih dulu di Al-Quran. Mencoba Ayub 10 nomor 11 12. Tercengang-cenganglah langit, tiang langit. Gimana tuh? Mana tiang langitnya? Sementara Al-Quran mengatakan Allah meninggikan langit tanpa tiang. Kira-kira mana yang benar? Aneh aja. Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program Menyapa Kita dengan Renungan Firman Tuhan atau menanggapi video-video yang salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like dan subscribe dan berikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video bahwa orang-orang Kristen ini dianggap jauh dari Alkitab sehingga salah mengerti tentang ilmu pengetahuan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, justru orang-orang Kristen yang semakin dekat dengan firman Allah, dia semakin mengerti tentang kebesaran Allah, saudara. Nah, yang dia ngomong tadi itu bukan Ayub 10, tapi Ayub 26. Dengan perikop jawab Ayub, siapa dapat mengerti kebesaran Allah? Tidak ada satu manusia pun di kolong langit ini yang mengerti tentang kebesaran Allah. Jadi apa yang dituliskan dalam Alkitab itulah yang benar, karena semuanya dalam pimpinan Roh Kudus, saudaraku yang terkasih. Dan Alkitab tidak pernah salah menulis, karena semua itu berdasarkan kuasa Roh Kudus yang bekerja, saudara. Kita lihat dulu dari ayat yang ke-8. Ya, tentang kebesaran Allah. Orang tidak akan pernah mengerti kebesaran Allah, saudara. Siapapun dia, mau sekolah hebat, pintar, sampai ke langit sekolahnya, dia tidak akan pernah mengerti kebesaran Allah, saudara. Nah, ayat yang ke-8. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek, saudara. Ya, kalau taruh di kantong masih baik. Ini di awan. Tidak akan pernah mengerti dengan otak kita, saudara. Jadi saudaraku yang terkasih, kebesaran Allah itu tidak ada satupun manusia yang bisa mengerti. Ya, bagaimana saudara awan ini menampung air, saudara, tapi tidak robek. Inilah berbicara tentang kebesaran Allah, saudara. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya langsung baca ke ayat yang ke-11 yang dia ngomong tadi. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Yang menciptakan langit ini adalah Tuhan Allah. Jadi Tuhan yang tahu langit ini ada tiang atau tidak, Tuhan yang tahu, karena Tuhan yang menciptakan langit ini. Memang manusia lihat tidak ada tiang, tapi Tuhan yang menciptakan, Tuhan tahu ada tiang, karena Tuhan yang menciptakan. Sehingga kalau Tuhan menghardik tiang-tiang ini goyang, maka langit ini akan runtuh, saudaraku yang terkasih. Kalau manusia menciptakan jembatan, sudah pasti pakai tiang, karena manusia yang buat, saudara. Ya, nah, tapi tidak ada manusia yang buat awan dan taruh air, tidak ada. Nah, ini berbicara tentang kebesaran Allah. Tidak ada satu manusia pun di kolong langit ini yang bisa mengerti tentang kebesaran Allah. Hanya mereka yang membaca Alkitab, mereka akan mengerti tentang kebesaran Allah, tentang keajaiban Allah, tentang dahsyatnya Tuhan itu, saudaraku yang terkasih. Jadi sekali lagi, bagi saudara-saudara di luar Kristen, saudara tidak bisa menilai Alkitab dengan pemandangan saudara lewat kitab suci saudara. Ya, yang benar itu apa yang dituliskan dalam Alkitab. Jadi kalau Tuhan bilang tiang-tiang langit tercengang, memang iya, karena Tuhan yang menciptakan langit ini. Dia yang tahu di mana ada tiangnya yang menyangga, saudara. Ya.
Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sampai hari ini pun orang tidak tahu ujung bumi di mana. Siapa yang sampai ke ujung bumi? Tidak ada, saudara. Namun saudara, kita percaya apa yang dikatakan Alkitab itu ya dan amin, saudara yang terkasih ya. Jadi mari Bapak Mama di seluruh dunia dimanapun kita berada, orang tidak bisa mengerti kebesaran Allah kecuali dia membaca Alkitab. Dia akan mengerti tentang keajaiban Tuhan yang sungguh luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, saudara yang terkasih. Ya, jadi manusia melakukannya terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas, karena Dia Sang Pencipta yang ajaib, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.